permisif atau kurang peduli terhadap situasi. Membangun strategi bukan hanya bicara teknis, tetapi juga kapasitas pemimpin dalam memotivasi para pegawai untuk mewujudkan kinerjanya. Nah, manajemen kinerja yang ideal, pengambilan keputusan berbasis bukti, ya, performance evidence based. Ya. Nah, pemimpin harus terbuka dan bersedia menjadi pembelajar. Leader, komitmen, ya, membutuhkan komitmen. Organisasi secara utuh punya komitmen menjadi organisasi pembelajar. Jika gagal dalam mencapai kinerja, tidak boleh kemudian mencari-cari kesalahan, blame avoidance, apalagi mengalihkan kesalahan kepada pihak lain, ya. Blame shifting. Kesalahan dan kegagalan bisa menjadi modal berharga dalam upaya perbaikan menuju organisasi berkinerja tinggi. Nah, bagaimana kebijakan manajemen kinerja? Ya. Pada dasarnya semua manusia menyukai tantangan dan tidak mau hidup dalam stagnasi. Di sisi lain, manusia juga punya harapan, ingin selalu berada di zona nyaman, comfort zone. Sementara disadari atau tanpa disadari, lingkungan kita internal dan eksternal berubah dengan sangat cepat. Ya. Nah, bagaimana pimpinan bisa mewujudkan kebijakan manajemen kinerja? Ya, kita harus paham bahwa produk utama institusi pemerintah adalah regulasi dan jasa, produk sampingannya barang. Ya. Ruang lingkup perbaikan kinerja, input, proses, output, bahwa organisasi mengolah input menjadi output. Bagaimana outputnya bisa berkualitas dan memberikan manfaat yang besar. Jika prosesnya itu benar, maka mungkin akan bisa menghasilkan output yang baik, sekalipun inputnya kurang bagus. Nah, oke. Nah, organisasi SDM dan kinerja berangkat dari fungsi organisasi terkait visi misi kepala daerah. Apa tugas pokoknya, kemudian bagaimana strategi mencapai tugas pokok, bagaimana struktur organisasinya, apa saja persyaratan jabatannya, bagaimana asesmen dan rekrutmennya, bagaimana pengembangan SDM-nya. Nah, sulit menyusun rencana kerja yang baik tanpa adanya rencana strategis. Sulit melakukan kinerja tanpa adanya rencana kerja, renstra. Manajemen kerja dimulai dari renstra, renja, diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan. Ya, dasarnya, ya, ini ya kita mungkin mengenal yang namanya akib, ya, kemudian lakib. Kita juga mengenal yang namanya sakit, ya, bahwa sakit rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, pelaporan kinerja kepada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ya. Sakit mencakup 3: sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, sistem akuntansi pemerintahan. Nah, ini, nah, penyelenggaraan sakit meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja. Nah, ini kategori penilaian sakit yang menjadi apa ya? Ini predikatnya. Kalau AA itu berarti nilainya 90 sampai 100. Mungkin Pemda DIY masuk kategori yang ya tertinggi ini. Hanya satu di Indonesia yang memiliki nilai AA.
selamat untuk Pemda DIY. Nah, terus saya nitip kategorinya ya. Nah, terakhir untuk mendorong implementasi sakit, Kementerian PAN RB bersama Kemenkeu mengembangkan kebijakan reward ya kepada Pemda dalam bentuk dana insentif daerah atau DID bagi daerah yang memperoleh predikat memuaskan dan sangat memuaskan. Pada tahun 2019 ada 41 Pemda, berarti DIY memperoleh ya itu. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.